Sobat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Para sahabat SP30 yang saya cintai, seringkali banyak anak-anak muda itu bertanya sama saya, Pak Chan, kenapa saya ini kok susah move on? Move on ketika saya ini lagi terpuruk. Move on itu kalau bahasa Arabnya namanya hijrah ya. Jadi sengaja saya pakai bahasa hijrah. Kita ini sulit bangkit dari keterpurukan kita. Saya ditinggalkan pacar, sedih, kok sulit bangkit. Saya dapat nilai jelek, saya kok susah bangkit. Usaha saya bangkrut, kok saya susah bangkit. Kesehatan saya dulu baik, kok sekarang kesehatan saya buruk, kok saya susah bangkit. Jadi intinya itu, Pak, caranya gimana supaya saya bisa hijrah seutuhnya? Supaya saya bisa 100% hijrah seutuhnya. Nah, saya rangkum ada 5 tahap yang harus Anda lewati. Saya percaya 5 tahap ini Anda ikuti, Anda pasti bisa hijrah seutuhnya. Apa saja selain satu ini? Baik, jadi nomor 1, banyak orang itu ketika awalnya berpacaran, ya misalkan tiba-tiba diputus sama pacarnya, sulit move on, sulit hijrah. Ya, jadi pasti nomor 1 itu fase pertama, yaitu fase penyangkalan atau denial. Ya, ini pasti nomor 1. Jadi orang itu merasa dia itu tidak bisa menerima kenyataan. Nggak bisa, kamu kan cintaku satu-satunya. Aku gimana bisa hidup tanpamu? Nah, itu kata-kata yang akan keluar pertama kali ketika kamu diputus. Jadi kaget, shock. Sama shocknya seperti orang itu ketika nyebrang ditabrak mobil. Dar! Ketika ditabrak mobil, kakinya patah dan lumpuh. Dan kakinya remuk. Dia yang asalnya bisa berjalan, bisa berolahraga, bisa beraktivitas, tiba-tiba sekarang dapat musibah. Siapa yang mau? Nggak ada yang mau. Nah, fase pertama sebelum kita hijrah seutuhnya adalah kita pasti menyangkal atau denial. Nah, itu fase pertama. Kita shock, kita kaget, kita tidak bisa menerima. Nah, seringkali 95%, bahkan 99% fase denial ini adalah fase penyangkalan. Dia menyalahkan orang lain. Menyalahkan pacar, menyalahkan pasangan, menyalahkan orang yang nabrak, menyalahkan pilot yang menenggelamkan Sriwijaya, menyalahkan orang tua yang membesarkan dia dengan cara tidak benar, menyalahkan Tuhan. Nah, ini yang paling banyak. Nah, fase penyangkalan ini adalah fase yang paling kritis. Setiap orang yang mau hijrah pasti harus lewat fase ini, yaitu fase penyangkalan. Karena dia itu seperti orang itu kena pukul Mike Tyson, kepalanya itu seperti kayak goncang. Jadi dia bingung. Nah, banyak anak-anak muda zaman sekarang itu menghadapi fase denial ini. Dia mencari jati dirinya, dia kebingungan. Nah, kalau fase ini sudah lewat, Anda harus cepat masuk ke fase kedua. Fase kedua yaitu fase anger, kemarahan. Tahap kedua ini. Nah, biasanya orang akan marah, jengkel, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Nah, fase yang kedua ini sebisa mungkin harus Anda tidak terima. Anda menyalahkan keadaan. Anda merasa menjadi diri orang. Anda merasa hidup ini tidak adil. Kenapa teman saya bisa bermesraan dengan pacarnya, langgeng sampai pernikahan, tapi kenapa kok saya ini tidak bisa langgeng dengan pacar saya? Saya punya seorang teman, undangan sudah disebar pernikahan, hari H batal. Kenapa batal? Suaminya meninggal. Ada yang seperti itu. Saya punya seorang kakak sepupu. 3 bulan lagi sudah mau menikah. Hari itu, dia nyebrang jalan, ditabrak, kepalanya gegerotak, hari yang sama dia meninggal. Pertanyaan saya sekarang satu, adil dunia? Kadang nggak adil. Sama seperti korban Sriwijaya, adil? Kenapa kok pesawat SJ182? Kenapa kok bukan yang lain? Adil? Nggak adil. Kenapa harus pesawat itu? Kenapa harus pesan naas itu? Nah, inilah fase-fase kemarahan. Setiap orang kalau mau hijrah, dia pasti melatih fase-fase ini. Kenapa kok suami saya? Kenapa kok bukan suaminya orang lain? Kenapa kok bisnis saya? Kenapa bukan bisnisnya orang lain?
Kenapa kok anak saya harus cacat? Kenapa bukan anak orang lain? Kenapa kok pacar saya? Kenapa bukan pacarnya orang lain? Nah, dia sedang mencari kemarahan itu. Nah, ini tahap kedua. Masih ada 3 tahap lagi. Semoga Anda bisa lewat tahap kedua ini dengan seksama. Kalau Anda tidak bisa lewat tahap kedua ini dengan seksama, Anda merasa hidup tidak adil. Nah, biasanya ini, kalau Anda nggak bisa lolos di tahap kedua, besar kemungkinan hidup Anda ini sedang riskan. Banyak orang akhirnya tidak punya harapan hidup, mengakhiri hidupnya di tahap kedua ini. Dan ini sering terjadi di anak-anak muda. Tahap ketiga, yaitu bargaining. Nah, bargaining yaitu tahap tawar-menawar. Nah, dia mulai tawar-menawar. Ya sudah, oke. Dia sudah mulai marahnya mereda, dia tawar-menawar. Oke, kalau ini bangkrut, terus solusinya apa? Ya udah, ini restrukturisasi, bla bla bla. Dia putus sama saya. Oke, tawar-menawar. Terus, kalau lu putus dari gue, terus gimana? Nah, ini tawar-menawar. Ini proses yang harus Anda lewati. Ya. Terus kakinya patah. Setelah ditambah, oke, tawar-menawar. Terus ini gimana? Mau dilanjutkan pakai kaki palsu atau amputasi? Nah, ini proses tawar-menawar. Nah, ini proses yang harus Anda lewati. Nah, sekarang Anda ini di fase keberapa? Tolong tulis di kolom komen. Kalau Anda sekarang lagi musibah, mau hijrah, Anda ini sekarang ada di fase keberapa? Semoga Anda bisa lewat di fase yang ketiga ini. Karena ini Anda sudah dingin, tidak lagi marah, tidak lagi shock, tapi sedang tawar-menawar. Mungkin kemarahannya masih ada. Mungkin apinya masih di dalam sekam, masih parah sekali. Dan yang keempat adalah fase depresi. Nah, ini yang paling bahaya. Nah, ini bisa berkepanjangan, bisa pendek, semua tergantung Anda. Fase depresi adalah tidak bisa menerima kenyataan. Ya, ini kemarahan yang sangat mendalam dan akhirnya berdampak pada faktor psikis. Dia berdoa tidak pernah dapat jawaban. Dia terus berdoa tidak dapat jawaban. Saya pernah buat kontennya, mengapa doa Anda tidak dikabulkan. Tolong Anda search video saya yang itu. Ya, mengapa doa saya tidak dikabulkan. Tolong Anda tonton baik-baik video itu. Ini Anda di fase yang keempat, yaitu fase depresi. Anda menanti demi penantian, karena penantian itu masa yang sangat lama. 1 hari terasa lama, seperti Anda menanti istri Anda belanja. Itu lama, seperti Anda menanti ibu Anda belanja. Anda menanti itu kan bosan. Menanti itu lama, padahal sehari. Gimana kalau Anda menantinya 2 tahun? Sama seperti sekarang keluarga yang hilang dari Sriwijaya Air, dia menanti, apakah keluarga saya masih hidup? Saya berdoa masih ada yang hidup, tapi kok sepertinya kemungkinannya itu sangat kecil. Penantian yang tidak ada habisnya. Seperti Anda menanti kaki Anda mau pulih lagi. Pak, Bapak percaya miracle? Saya percaya. Bapak percaya mujizat? Saya percaya mujizat. Tetapi, kita juga harus berpikir sebaliknya. Kalau Anda hari ini tidak punya satu kemampuan, keyakinan, besar kemungkinan di tahap keempat ini Anda akan putus asa. Dan akhirnya di fase tahap keempat ini Anda kehilangan nafsu makan, Anda susah tidur, pola makan jadi nggak karu-karuan, jantung berdebar, asam lambung naik. Ya. Di tahap depresi ini, itu tahap yang sangat-sangat berat untuk seseorang itu bisa move on. Anda mau hijrah itu berat sekali. Anda makan tidak enak, nafsu makan kurang, tiap hari kepala keliengan, kemudian mata kabur, badan sakit semua. Sepertinya Anda itu hidupnya nggak beres, sampai tubuh Anda nggak beres. Karena your mind nggak beres. Mind Anda nggak beres, tubuh Anda juga merespon tidak beres gitu. Akhirnya jiwanya pun sakit. Jadi jiwa itu berasal dari mind and body. Ketika mindnya nggak beres, pikirannya nggak beres, tubuhnya juga nggak beres. Gimana mau hijrah? Nggak mungkin. Anda nggak bisa sembuh dan nggak bisa pulih. Nah, tapi kalau Anda di fase ini, Anda tuh bisa. Nah, ini fase yang kelima, yaitu fase yang paling penting dan harus dihadapi setiap orang, yaitu fase ikhlas. Ya, ini yang paling berat, tapi harus Anda bisa lalui. Jadi ketika fase yang paling ikhlas itu yaitu penerimaan, acceptance dalam bahasa Inggrisnya. Saya nerimo, kata bahasa orang Jawa. Ikhlas. Jadi fase hijrah yang terbaik adalah ikhlas. Saya pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, saya percaya ketika Anda ikhlas, nah, sama seperti Anda ikhlas ke dokter, Anda nggak percaya 100% sama dokternya, Anda nggak bisa ikhlas, nggak bakal jadi. Anda percaya 100% sama dokternya, Anda bakal jadi.
Nah, itu baru namanya Anda penerimaan, yaitu fase penerimaan, fase tidak menolak lagi, tidak depresi lagi, tapi saya sudah ikhlas. Nah, biasa ikhlas, Anda disuruh pola makannya dibenerin, jadi. Pola istirahatnya dibenerin, jadi. Pola tidurnya dibenerin, jadi. Olahraga setiap hari, jadi. Nah, akhirnya mind, body, and soul, tubuh, fisik, dan raga, dan jiwa ini dibenahin semua. Niscaya Anda bisa keluar dari masa-masa sulit itu. Ya, semoga 5 fase ini, 5 tahap ini, Anda bisa hijrah seutuhnya, Anda bisa move on seutuhnya, karena saya juga sering mengalami dalam hidup saya. Semoga bekal ini bisa cocok untuk adik-adik yang sekarang lagi mau hijrah 100%. Kembali pada agama dan keyakinan masing-masing, terserah. Saya cuma pakai bahasa Arab hari ini, hijrah, untuk membuat Anda lebih mudah mengerti. Ya, mungkin suatu hari saya pakai bahasa Mandarin kali, atau saya pakai bahasa Jawa, mungkin supaya Anda bisa lebih paham. Tapi by the way, itu sama aja, hijrah, move on itu sama aja. Fase yang terakhir, ikhlas, penerimaan. Semoga Anda bisa jalanin dan hijrah Anda sukses 100%. Sahabat entrepreneur, saya doakan hidup Anda bisa hijrah seutuhnya. Sukses selalu, jangan lupa like, share video ini, and always salam hebat luar biasa.